Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Udah ada berapa nih? Baru ada 47 ternyata ya, karena pembiasaan pakai link baru. Jadi teman-teman bisa infokan juga ke teman-temannya, ke jaringannya, bahwa kita sudah mulai memakai link Zoom yang baru ya. Jadi biar lebih rapih dan tentu bakal lebih semangat lagi nih karena hal baru ya. So, hari ini kita bakal bahas mengenai apa sih? Seperti biasa ya, di Breakfast for Your Heart ini kita bakal membahas mengenai all about business dan tentu semua hal tentang membangun bisnis juga. Nah, hari ini berbeda karena akan dibahas dari mindset kita, yaitu tetap kreatif di masa sulit. Nah, sebetulnya ini formulasi yang selalu Inscript lakukan, karena di Inscript itu semua dipaksa kreatif, teman-teman. Jadi, saya mau kasih bocoran ya mengenai tetap kreatif di masa sulit ini, salah satunya adalah dengan dipaksa. Nah, itulah yang dilakukan oleh tim Inscript sehingga kami keluar dari zona nyaman dan tentu lebih kreatif lagi dan ide-ide baru selalu bermunculan. Itu dari tim Inscript. Nah, teman-teman mungkin mau tahu gimana step by step-nya. Teh Indari mengajarkan kami untuk memaksa kami keluar dari zona nyaman ya dan menjadi kreatif. Barangkali itu saja. Seperti biasa, kita mulai dulu Zoom pagi ini dengan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang Teh Indari sampaikan bisa mudah actionnya buat kita. Kita bisa banyak insight baru dan tentu kita bisa mudah closingnya ya. So, 1 menit lagi, tapi nggak apa-apa. Kita cepat aja kali ya. Silakan Teh, bisa dimulai. Mangga, Ami. Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, tetap kreatif di masa sulit. Nah, itu banyak sekali yang curhat sama saya kalau lagi sulit gitu kan, kalau lagi punya masalah, kenapa ya Teh saya tidak bisa berpikir. Nah, memang kebanyakan daripada kita itu tidak bisa berpikir ketika dalam kondisi sulit. Yang ada adalah kita mikirin masalahnya, lupa mikirin solusinya. Nah, di sini saya pengen bahwa teman-teman sesulit apapun, teman-teman bisa tetap memikirkan, ya saya langkahnya mau kemana, gitu kan? Saya apa namanya itu akan melakukan apa sehingga yang terjadi adalah kesulitan-kesulitan saya itu bisa hilang. Nah, ini saya sudah bikinkan apa yang akan saya bahas. Yang pertama adalah setiap orang punya masa sulit pasti. Setiap orang itu punya masa sulitnya masing-masing. Sulitnya si A, sulitnya si B, sulitnya si C. Tapi bagaimana cara kita membingkai kesulitan itu? Ada orang yang dia selalu merasa bahwa dialah yang paling menderita ya di dunia ini. Bahkan kalau saya pernah bilang, kalau dia melihat penderitaan orang lain, saya nggak mau bandingkan penderitaan saya dengan penderitaan orang lain. Pokoknya saya mah paling menderita aja gitu kan. Padahal sebetulnya cara kita untuk melihat orang yang ada di bawah kita itu akan memunculkan rasa syukur kita. Yang kedua, jadikan kesulitan itu adalah tantangan, teman-teman. Ya, punya utang banyak itu adalah sebuah kesulitan. Jangan hanya berpikir punya utang banyak kemudian kita menjadi down, kemudian kita menjadi tidak gerak, tidak bisa gerak apa-apa, kemudian kita menjadi lebih banyak malunya gitu kan. Tapi utang juga nggak lunas-lunas gitu kan. Makanya kesulitan itu harus menjadi tantangan Anda untuk menjadi lebih baik. Yang ketiga, menaklukkan tantangan. Yang keempat, gagal saat eksekusi ide. Yang kelima, role model kreativitas. Yang keenam, ATM bisnis yang lain. Oke, sekarang kita akan mulai untuk setiap orang punya masa sulit. Ya, betul. Setiap orang punya masa sulit. Saya pernah cerita teman-teman bahwa saya sendiri juga dilahirkan dari keluarga yang tidak berada. Ya, saya sendiri juga punya dulu itu bergelimang hutang gitu kan. Bahkan saat bapak meninggal kami diwarisi utang yang jumlahnya sangat banyak gitu kan.
Tapi justru itu yang membuat kami anak-anaknya itu menjadi semangat untuk bergerak. Ya karena apa? Mimpi kami itu adalah menyelesaikan hutang-hutang Bapak gitu. Karena kasihan Bapak, kalau Bapak utang-utangnya tidak dilunasi oleh anak-anaknya, Bapak akan tertahan masuk surganya. Itu adalah sebuah tantangan, bukan berarti bahwa kita sebagai anak kemudian mendapati bahwa orang tua kita memiliki banyak utang, kemudian kita pusing sendiri dengan utang-utang itu. Yang harus kita pikirkan adalah gimana masa sulit itu bisa kita lewati. Dan teman-teman, kita harus selalu paham bahwa masa sulit itu akan datang seperti halnya roda. Ya, jadi sudah melewati masa sulit yang ini, tiba-tiba masa sulit yang berbeda, ada lagi, tiba-tiba ada lagi masa sulit yang lainnya. Makanya saya bilang setiap masa sulit itu adalah tantangan atau latihan kita untuk menemukan solusi-solusi dari apa tantangan tersebut atau dari masa sulit tersebut. Ya, saya sendiri juga kalau misalnya mendapati ini saya dalam kondisi sulit nih. Saya pernah bangkrut juga ini teman-teman. Saya pernah bangkrut tahun 2010 itu saya mengalami yang namanya kebangkrutan, saya harus PHK karyawan, tetapi kemudian saya menjadikan bahwa masa sulit itu satu-satunya cara yang membuat saya itu harus ngegas lagi gitu. Gimana caranya saya bisa menaklukkan kebangkrutan saya dan kemudian bisa bangkit lagi. Bukannya ketika kita bangkrut kemudian menutup diri, ketika kita bangkrut kemudian kita tidak mau melakukan apa-apa, kita pasrah. Ya, bahkan ada yang bunuh diri gara-gara kesulitan. Masya Allah teman-teman. Ya, bunuh diri tidak menyelesaikan masalah. Yang harus menyelesaikan masalah itu adalah bagaimana kita terus bergerak dan salah satunya adalah dengan ilmu. Ya, punya hutang itu adalah masalah. Ya, punya utang itu adalah kesulitan. Tetapi bagaimana caranya kita bisa melunaskan utang-utang kita? Ya, masya Allah, setiap orang punya masa sulit. Tapi bagaimana cara kita melihat masalah itu yang membuat masalah terlihat besar atau kecil? Bahkan ada orang yang mungkin masalahnya kecil, tapi karena dia melihat masalah itu dalam kacamata yang menyulitkan, maka akhirnya masalah itu menjadi semakin sulit. Ya, maka bingkai semua dengan kacamata yang sederhana, teman-teman. Jadi kalau saya bilang, "Teh, bagaimana caranya ya kalau apa namanya tuh saya lagi dikritik itu saya biasanya down." Terus saya tanya, "Kalau lagi dipuji biasanya gimana?" Kalau lagi dipuji ya saya senang, Teh. Nah, maka bingkai rasa pujian dan juga rasa kritik dalam bingkai yang sederhana. Artinya, kalau misalnya lagi dipuji, jangan berlebihan mendapati pujian itu atau bahagia berlebihan. Ketika pun lagi dikritik, jangan juga melihat itu sebagai sesuatu yang berlebihan. Sehingga akhirnya yang terjadi adalah ya kritik ya sesuatu yang negatif menjadi sangat menyulitkan, sesuatu yang positif pun bahagia berlebihan gitu ya. Jadi untuk bisa tetap kreatif di masa sulit adalah dengan bingkai yang sederhana. Ya, melihat segala sesuatu itu dalam bingkai yang sederhana. Teman-teman, mohon maaf ya saya agak kurang bersemangat nih. Eh, saya tuh masih sakit, bibirnya udah pecah-pecah dari hari Jumat ini sakit, tapi terus semangat untuk mengikuti Zoom karena saya saya pengen bahwa teman-teman juga punya habit setiap hari mengikuti Zoom, setiap hari belajar dan ini adalah habit yang akan terus saya lakukan sampai 2021. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa terus mengikuti. Dan tetap kreatif di masa yang sulit, itu juga salah satunya adalah manajemen waktu. Manajemen waktu itu sulit nggak? Sulit banget ya. Kalau saya ngomongin tentang saya sekarang sakit, kemudian saya bilang saya nggak bisa nge-zoom, saya lagi sakit, ya saya pasti udah zoom-nya selesai aja dulu. Tetapi kemudian saya berpikir kreatif, oh oke, yang nge-zoom itu nanti ada Ami, Ami yang coba nge-zoom. Bulan Januari kita akan nge-zoom dengan 3 orang, saya, kemudian Ami dan juga Fitri Handayani. Artinya saya harus kreatif memikirkan bagaimana Zoom ini tetap jalan, tapi juga saya tidak terlalu push diri saya, gitu kan. Sehingga akhirnya ada 3 pemateri yang akan yang akan ada di Zoom Breakfast for Your Heart ini. Jadi kreatif di masa sulit. Ya, punya fisik seperti ini, gitu kan, lagi sakit seperti ini, saya pengennya lagi tidur, pengen tidur terus gitu ya. Apakah itu sesuatu yang sulit? Sulit untuk menaklukkan itu, ya. Sulit untuk menaklukkan itu, tetapi saya tetap bangun.
gitu kan. Nanti setelah Zoom ini saya langsung tidur lagi gitu kan. Saya bangun, saya mandi dulu, kemudian baru saya tidur lagi. Ya, jadi teman-teman, masya Allah, setiap orang punya masa sulit, apapun bentuknya, setiap orang punya masa sulit. Ya, masya Allah teman-teman. Yang kedua, sulit adalah tantangan. Ya, ini pernah juga saya waktu itu sakit waktu saya lagi hamil ya, hamil anak ketiga. Usia saya itu udah 38 tahun. Ya, udah usia yang sebenarnya rentan untuk hamil. Makanya ternyata selama masa kehamilan saya memang bed rest banget. Tetapi teman-teman, masya Allah, saya menaklukkan masa sulit itu dengan terus mempush diri saya. Saya tetap mengajar di reparasi bisnis yang private. Kemudian sampai waktu saya masuk rumah sakit pun saya tetap mengajar. Waktu itu yang saya ajar itu ada Yulia Go, kemudian Herawati, kemudian dia bilang, Teteh, Teteh lagi di rumah sakit ya? Gitu kan. Udah tuh nggak apa-apa RB-nya libur dulu gitu kan. Saya bilang, nggak usah libur gitu. Teteh di rumah sakit tetap bisa ngajar gitu. Artinya gitu kan, masa sulit itu bisa macam-macam, bisa secara fisik, bisa secara problem-problem gitu kan, atau secara apapun. Tapi kita sebagai orang yang kreatif tetap kita harus berpikir bagaimana caranya kita tetap bisa menjalankan peran kita, bisa tetap bergerak gitu kan, tidak terhalau dengan yang namanya itu kesulitan-kesulitan kita. Tetap kreatif di masa sulit. Jadikan kesulitan kita itu adalah sebuah hal yang itu adalah tantangan atau bikin kita naik kelas ya. Berarti kalau begitu ketika lagi sakit pun bisa kok kita tetap ngajar ya. Berarti kalau begitu kalau lagi sakit pun bisa kok tetap kita belajar. Misalnya di Zoom ini teman-teman ada yang lagi sakit, cukup didengarkan Zoom-nya, nggak usah dibuka videonya, dengarkan. Itu juga salah satu cara yang kreatif ya, bukan berarti berhenti untuk nge-zoom-nya, tapi bagaimana teman-teman bisa tetap menjalankan aktivitas sehari-hari mungkin dengan pola yang berbeda. Jadi saya pernah bilang, jangan turunkan targetnya, tapi temukan polanya untuk mencapai target. Contoh, ada yang punya target itu 100 juta per bulan, ya. Kemudian eh, nggak nyampe-nyampe nih. Sampai dia bilang kayak gini, Teh, kayaknya saya mendingan turunin aja deh targetnya jangan 100 juta. Saya bilang, jangan turunkan targetnya, tapi bagaimana teman-teman atau Anda bisa menemukan polanya untuk mencapai hal tersebut. Berarti pola yang kemarin tidak cocok untuk mencapai 100 juta. Berarti yang harus dilakukan adalah pakai pola baru untuk mencapai 100 juta tersebut. Oke, teman-teman yang dari tiga raksa, silakan juga sambil bawa produk ini ya, daily activity, kemudian atau teman-teman yang sudah membeli daily activity, terus kemudian dream board dan juga habit tracker atau metrik, siapkan ya, karena kita juga akan segera mengisi habit tracker ini, habit tracker, daily activity dan dream board. Karena salah satu cara untuk bisa menaklukkan kesulitan Anda adalah dengan membuat planning, ya, membuat planning yang sangat apa ya, yang sangat tertata sehingga akhirnya Anda bisa menjalankan itu seperti sebuah peta. Ya, jadi pada saat Anda sudah memiliki 3 board ini akan sangat membantu Anda untuk sukses di tahun 2021. Jadi, mangga silakan di chat share yang sudah punya ini gitu kan, siapkan boardnya, siapkan bolpennya yang sudah diberikan, dan saya sudah siap, saya sudah siap, saya sudah siap. Nanti sebentar lagi setelah bahasan tetap kreatif di masa sulit, saya akan bahas ini. Ya. Oke, yang belum nyampe tulis dulu di kertas, kemudian nanti sesudah nyampe tinggal diturunkan ke boardnya. Kemudian yang ketiga, menaklukkan tantangan. Menaklukkan tantangan itu mudah nggak Teh? Tidak mudah pastinya. Maka yang harus Anda lakukan adalah butuh ilmunya. Makanya orang-orang yang kreatif itu tidak pernah berhenti untuk membaca buku. Orang-orang, oke, ada yang langsung nanya, board itu bisa dihapus? Bisa banget dihapus ya, tinggal pakai tisu basah. Oke, menaklukkan tantangan itu salah satunya adalah dengan ilmu, ya teman-teman, Masya Allah. Ya, jadi kalau Anda lagi dalam kondisi masa sulit, maka temukan solusi-solusinya dengan ilmu. Contoh, ketika saya share di channel, silakan yang mau konsultasi dengan saya bisa langsung ke link Telegram pribadi saya. Terus banyak yang kemudian dia masuk ke dalam link Telegram saya. Kemudian pertanyaannya, Teh, kira-kira
buku atau guidance book apa yang paling cocok untuk saya pasti tidak akan bisa menjawab apa yang paling cocok untuk Anda, gitu kan. Karena ya, eee, kalau kita ngomongin tentang masalah, pasti yang tahu adalah masalah diri kita sendiri. Ya, jadi kalau misalnya Anda yang tahu masalahnya, maka yang harus cari solusinya adalah Anda. Contoh, saya kok nggak pernah closing-closing ya di WhatsApp gitu kan, itu adalah sebuah kesulitan. Maka kemudian untuk Anda bisa, eee, bisa apa namanya tuh, bisa untuk, menaklukkan tantangannya untuk bisa closing di WhatsApp adalah temukan gitu kan, baca buku tentang closing di WhatsApp. Misalnya bagaimana cara membuat postingan di WhatsApp, bagaimana cara sharing di WhatsApp, bagaimana cara untuk reply di WhatsApp, itu ada bukunya gitu kan. Jadi kalau misalnya pertanyaannya mana buku yang paling cocok buat saya, maka pertanyaan itu akan saya balikan kembali. Masalah apa yang terjadi saat ini gitu kan, maka temukan solusinya melalui buku. Saya juga seperti itu teman-teman. Dulu kebiasaan saya yang baca buku itu, semakin saya cinta dengan buku itu karena saya selalu menemukan solusi ya di buku. Contoh, ya, eh misalnya kayak begini, saya lagi stres nih gitu kan dulu, terus kemudian saya cari bukunya, bagaimana caranya menghadapi stres, bagaimana caranya melepaskan stres. Saya baca buku itu dan ternyata stres saya bisa hilang dengan baca buku. Karena apa? Ada ilmunya. Ternyata segala sesuatu itu ada ilmunya, teman-teman. Ya, jadi cara menaklukkan tantangan itu sebenarnya adalah dengan menambah ilmunya, menambah jumlah bacaan yang Anda miliki gitu kan, yang Anda lakukan setiap hari. Makanya penting banget untuk Anda setiap hari minimal baca satu buku. Ya, dan buku itu selalu memecahkan masalah-masalah Anda. Ya, ketika pelanggan lari, cari buku kenapa pelanggan lari atau bagaimana memikat hati pelanggan. Nah, itu adalah problem, baru itu adalah solve. Problem kemudian dipecahkan dengan ilmu. Kemudian yang keempat, gagal saat eksekusi ide. Biasanya orang-orang kreatif itu ya, orang-orang kreatif itu dia tidak pernah berhenti untuk menggelontorkan idenya, mengeksekusi idenya. Ya, jadi misalnya eh, dia sudah baca buku, terus kemudian dia ada ide, kemudian dia langsung eksekusi idenya, dan dia tidak pernah takut gagal. Ya, teman-teman. Jadi jangan pernah teman-teman berpikir ketika mau mengeksekusi ide, ide tersebut harus benar-benar apa ya berhasil. Ya, tidak ada 100% ide itu akan berhasil, tetapi anggaplah bahwa ide itu yang gagal adalah modal belajar. Ya, itu adalah pembelajaran. Ya, yang harus dilakukan oleh teman-teman adalah terus berani untuk mengeksekusi ide. Ya, sehingga akhirnya dari satu solusi ini gagal, ke solusi lain gagal lagi, solusi lain terus sampai akhirnya ketemu, oh solusi yang paling pas adalah ini. Gitu. Jadi jangan berhenti bergerak ya. Teman-teman akan menemukan banyak sekali pencapaian kalau tidak berhenti bergerak. Ya. Oke, kemudian role model kreativitas. Ya, role model kreativitas penting nggak? Teman-teman pasti sudah lihat lah ya. Misalnya teman-teman mengagumi sosok siapa, gitu kan, suka sama siapa, dan merasa bahwa orang tersebut adalah orang yang kreatif. Orang tersebut yang kayaknya nggak ada masalah, pasti sebenarnya punya masalah. Tapi bagaimana kemudian orang tersebut terlihat baik-baik saja? Ya, terus teman-teman juga lihat, kok dia bisa ya bikin sesuatu yang berbeda-beda setiap harinya dan rasanya seru-seru aja. Berarti teman-teman sudah memiliki yang namanya role model. ATM saja. Maksudnya di ATM gimana Teh? Ya, coba lihat dia. Ya, coba lihat dia, amati, kemudian modifikasi dia. Karena apa? Karena kita memang butuh role model untuk bisa melakukan sesuatu, untuk bisa kemudian ini kalau kita sudah punya role model, lebih clear kita itu mau ngapain. Ya, karena kita tahu orang ini sudah melakukan hal tersebut, maka saya pun bisa melakukannya. Jadi, pilih role model Anda yang Anda anggap dia tetap bisa kreatif kok di masa sulitnya. Oh, dia tuh sebenarnya lagi bangkrut, tapi bagaimana status Facebooknya nggak berisi keluhan-keluhan, tapi dia terus bergerak setiap hari. Kemudian untuk di bisnis, ya Anda bisa melakukan yang namanya ATM di bisnis lain. Contoh, ya saya bisnisnya di buku, tetapi promo-promo saya tidak selalu promo yang eh, industri buku lakukan.
Ya, saya kadang meniru promo gamis, saya kadang meniru promonya henna, saya kadang meniru promonya skincare gitu kan, saya meniru promonya kuliner gitu kan, sehingga akhirnya gitu kan, apa yang kemudian kita ATM-kan dari bisnis yang lain ke bisnis kita gitu kan, itu adalah sebuah inovasi buat kita. Ya, teman-teman. Jadi untuk tetap kreatif di masa sulit itu teman-teman bisa melakukan satu, yakin bahwa setiap orang itu memiliki masa sulitnya masing-masing. Yang kedua, sulit itu adalah sebuah tantangan. Yang ketiga, ayo kita taklukkan tantangannya. Yang keempat, gagal saat eksekusi ide, anggaplah bahwa itu adalah modal belajar Anda. Yang kelima, Anda harus punya role model orang-orang yang kreatif. Dan yang keenam, ATM bisnis lain, tidak perlu ATM bisnis sejenis. Ya, dengan ATM bisnis yang lain artinya Anda sudah semakin kreatif. Ya, teman-teman. Dari sana mudah-mudahan paham dan sekarang saya akan menjelaskan terkait 3 produk ini. Sebentar saya atur dulu ketinggiannya. Sebentar. Oke, teman-teman. Ini adalah produk habit tracker, kemudian nah, sorry. Ini adalah 3 produk yang sudah dibeli oleh teman-teman. Yang pertama adalah habit tracker, ya. Sorry. Yang kedua adalah dream board atau peta mimpiku, dan yang ketiga adalah daily activity. Oke, dan saya akan menjelaskan dari awal dulu. Semua bermula dari dream board, teman-teman. Ini dream board yang sudah saya isi, dan ini saya buka-bukaan dream board saya seperti apa, ya. Silakan Mbak Mia kalau peta mimpinya lagi nunggu datang, nggak apa-apa, nanti tuliskan saja dulu di selembar kertas, nanti setelah datang bisa langsung dituliskan di sini. Di sini ada beberapa poin-poin yang harus Anda isi, mulai dari saya adalah, kemudian target karir dan target pekerjaan, kemudian kayaknya enak ya kalau misalnya langsung ke sini aja, ya. Oke. Udah, nggak apa-apa. Target spiritual, kemudian target hubungan pertemanan, kemudian target kunjungan. Di sini juga ada target kesehatan, ada target penampilan, ada target pengembangan diri, kemudian ada target rumah dan keluarga. Jadi teman-teman kalau kita ngomongin tentang target atau target mimpi, itu tidak hanya sekedar target omset, tapi secara keseluruhan teman-teman harus punya target yang lainnya. Di sini targetnya sudah balance ya, mulai dari target omset sampai target pengembangan diri sampai ke target spiritual itu juga sudah ada. Nah, kita mulai dari sini dulu. Saya mengisinya dengan saya adalah perempuan kreatif, inovatif dan inisiatif serta komunikatif. Saya mempersepsikan gitu kan, bahwa saya seperti ini. Harapannya memang saya harus jauh lebih baik dong di tahun 2021 dan saya ingin menjadi orang yang seperti ini. Nah, teman-teman boleh mengisi berdasarkan saya ingin menjadi apa? Saya ingin menjadi seperti apa di tahun 2021? Ya, silakan diisi. Bisa jadi teman-teman akan mengisi saya adalah perempuan yang berani. Ya, karena mungkin di tahun 2020 teman-teman itu masih sungkanan, masih penakut gitu kan. Tapi di tahun 2021 saya akan menjadi perempuan yang berani. Jadi silahkan diisi. Oke, yang kedua, target karir dan pekerjaan. Ya, kemudian saya di sini menetapkan target bahwa Ibu Inspired Business Women University harus 3M per bulan atau 100 juta per hari dan bukuin 1 miliar per bulan atau 35 juta per hari. Nah, ini 2021 nggak boleh sungkanan. Nah, teman-teman di sini boleh mengisi dengan target omsetnya teman-teman. Di breakdown dari target bulanan menjadi target harian. Nanti target harian ini yang akan kita breakdown, masukkan ke dalam ini, teman-teman, habit tracker. Ya, oke.
Kemudian di sini kapan akan mulai tercapai? Saya bilang mulai dari Februari 2021 harus bisa ngejar omset sekian. Oke, kemudian di sini kita akan ngisi target spiritual. Target spiritual itu lebih kepada, oh jadi bisa untuk beberapa produk sekalian ya Teh? Boleh. Ya, karena saya ini pakai untuk 2 lini bisnis saya. Kemudian di sini target spiritual, misalnya yang sholatnya, misalnya ya, yang sholatnya masih mundur-mundur, sekarang sholatnya mau tepat waktu, yang belum odos mau odos, yang belum bisa sedekah harian jadi pengen bisa sedekah harian, ini dimasukkan ke dalam target spiritual. Ya, jadi harapannya adalah spiritual kita juga bertambah. Dan ingat teman-teman, target dunia kita akan tercapai ketika kita pun punya target akhirat, gitu kan. Jadi di sini saya masukkan target spiritual. Silakan teman-teman punya target apa agar spiritual teman-teman itu menjadi lebih baik di tahun 2021. Dan kapan akan dimulai? Jadi di sini kan ada tulisan tercapai bulan atau kapan akan dimulai. Ini nanti bisa dicoret kapan akan dimulai, ya. Kemudian target hubungan. Kenapa sih teman-teman saya bikin target hubungan? Karena kalau kita ngomongin tentang target omset, itu harus setara berjalan beriringan dengan target networking. Semakin besar networking Anda, maka akan semakin luas closingan Anda. Ya, jadi di sini pun saya punya target 50 orang networking on Telegram. Jadi setiap hari itu saya akan menyapa minimal 50 orang di Telegram. Kemudian 20 orang add friend on Facebook per day gitu kan. Dan 100.000 teman baru. Mulai dilakukan bulan Desember tahun 2020. Padahal sebenarnya ini juga sudah saya lakukan ya. Termasuk salah satunya adalah nge-Zoom. Itu adalah untuk menambah jumlah networking juga. Kalau nge-Zoom ini kemudian Ami share channel saya, itu biasanya akan bertambah channelnya dengan cepat. Artinya networking bertambah dong ya. Nah di sini pun teman-teman harus menetapkan target networkingnya mau berapa banyak. Ya, kemudian bagaimana caranya membangun networking itu dimasukkan ke dalam target networking. Kemudian yang selanjutnya adalah target kunjungan. Di sini saya mau ke Ponorogo, Surabaya, Bali, dan Jogja. Ya, di sini Desember 21 ya, 2021. Jadi akhir tahun depan. Itu pun saya nggak tahu apakah ini bisa terlaksana atau tidak. Tapi saya punya keinginan memang pengen pulang kampung ke Ponorogo. Nah, di sini dituliskan, teman-teman mungkin punya mimpi yang lain ya, pengen berkunjung ke mana, silakan dituliskan. Dan gitu kan, nanti di sini akan dituliskan juga berapa kira-kira budget yang teman-teman butuhkan. Ya, budgetnya berapa? Ya, karena kalau sudah ngomongin tentang sesuatu yang harus dibeli, harus dilakukan gitu kan, dan itu ternyata ada nilai rupiahnya, ya sudah di sini harus dicatat nilai rupiahnya supaya tidak ngawang-ngawang gitu kan. Kalau kita sudah tahu nilai rupiahnya, kita juga akhirnya bisa apa ya? Bisa melakukan yang namanya itu menabung misalnya agar bisa terlaksana dari mimpi kita. Oke, kemudian target kesehatan. Pagi, siang, sore 15 menit olahraga agar lebih sehat, lebih bugar dan turun BB. Haha, gitu kan. Mulai Desember 2020. Tapi ternyata gitu kan apa namanya itu ini mulai Desember 2020 karena keburu sakit jadi saya nggak olahraga. Tapi intinya adalah tahun 2021 saya harus punya yang namanya target setiap hari pagi, siang, sore 15 menit untuk berolahraga. Ya, ini pun harus dilakukan. Misalnya nih teman-teman saat ini saya tuh kok sering sakit ya, saya tuh kok sering pilek atau batuk atau apalah, pasti ada solusinya. Nah, makanya target kesehatannya itu adalah lebih kepada bugar dan sehat, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah target penampilan, ya. Target penampilan misalnya ada yang mau potong rambut, kemudian apa namanya tuh ada yang mau ganti baju, ganti ini ya, ganti apa namanya tuh penampilan contoh ya dari yang hijabnya tidak syar'i menjadi syar'i. Saya sendiri nih di tahun 2021 mau nambah nih bajunya nggak merah semua tapi nambah hitam dan merah.
mau henaan cenah kata Dewi ya. Ini sudah mulai ada pertanyaan, nggak apa-apa ya, saya langsung jawab aja. Eh, Teh, eh, semua mimpi yang ada ongkosnya diakumulasi atau masing-masing? Ya, nanti diakumulasi. Ya. Oke. Ami, kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan saja ya, Mi ya, biar teman-teman bisa mudah untuk mengisinya. Oke. Selanjutnya target pengembangan diri ini teman-teman. Harus lebih konsisten, lebih disiplin dan lebih interaktif. Ya, di sini misalnya target pengembangan diri itu adalah mengubah eh, kita yang lama menjadi kita yang baru, mengubah habit yang lama menjadi habit yang baru, gitu kan? Target yang pertama tadi lupa, Cenah. Tadi apa lupa? Target yang pertama adalah target pekerjaan karir atau pekerjaan. Di sini bisa diisi omset ya teman-teman ya. Oke, kemudian di sini target pengembangan diri lebih konsisten, lebih disiplin, dan lebih interaktif. Jadi misalnya tahun 2020 ada yang sungkanan, oke, saya menjadi lebih berani. Ada yang tahun 2020 lebih malas, kemudian jadi lebih rajin gitu kan. Jadi pengembangan diri itu lebih kepada pengubahan karakter atau pengubahan kebiasaan kita. Dan yang terakhir adalah target rumah dan keluarga. Misalnya saya mau renovasi rumah senilai 400 jutaan, kemudian beli lahan untuk kantor gitu kan. Kemudian lebih paham parenting gitu kan. Ini artinya ini yang ingin saya alokasikan untuk keluarga saya dan untuk rumah saya gitu kan, lebih paham parenting ya. Karena saya menganggap saya masih minim banget di dunia parenting. Maka tahun 2021 saya akan lebih banyak belajar tentang parenting. Nah, di sini sudah jelas bahwa mimpi yang akan Anda buat itu bukan hanya sekedar omset, tapi segala hal dari sisi kehidupan Anda itu Anda harus punya targetnya. Ya, teman-teman. Sudah selesai misinya? Ya. Kalau ada yang kurang paham, silakan langsung tanya di sini. Mi, ada yang tanya lagi nggak, Mi? Enggak, Teh. Oke. Yang sudah selesai mengisi ini, silakan acungkan tangannya atau di chat saya sudah teh, sudah teh, sudah teh, karena saya akan lanjutkan ke yang kedua, yaitu daily activity. Ya. Oke. Saya sudah. Oke. Sudah. Sudah. Saya sudah catat tapi boardnya baru mau order. Sudah. Oke, silakan yang sudah. Oke, artinya target kunjungan itu apa teh? Target kunjungan adalah target tempat di mana kita mau berkunjung. Ya, ada yang pengen ke Bali mungkin, ada yang pengen ke Jogja, ada yang pengen ke Filipina mungkin, ke Malaysia, silahkan. Gitu, itu adalah target kunjungan mimpi Anda. Ya, kalau pengen umroh, ini maksudnya ke target spiritual. Nah, nanti ya, teman-teman, dari sini saja akan keluar kira-kira untuk mewujudkan mimpi tersebut butuh berapa. Misalnya, saya pengen umroh, berarti butuh berapa uang yang harus saya kumpulkan. Kemudian target kunjungan itu termasuk target liburan ya. Berarti saya harus ngumpulin uang berapa. Nah, nanti itu akan saya bahas di ini di habit tracker ya. Untuk Ada yang tanya apa? nggak punya target penampilan bagaimana? Bingung katanya. Sebetulnya intinya sih sebenarnya kalau nggak punya target penampilan ya kita lihat aja apakah kita memang mau seperti tahun 2020 gitu-gitu aja atau misalnya ada sedikit yang mau diubah. Misalnya saya mau selalu pakai lipstik tahun 2021 misalnya kayak begitu, itu hal-hal yang sederhana banget biar kelihatan seger ya. Jadi nggak usah bingung sebetulnya ya. Oke. Ini ya Ada lagi Teh. ya. Ada lagi target kunjungan yang ingin dikunjungi kan ya, sama kayak liburan gitu, bukan kunjungan kerja katanya gitu Teh. Ya, betul. Jadi lebih ke target kunjungan itu lebih ke target liburan. Ya. Target penampilan apa bisa disatukan dengan target apa itu, Mi? Target penampilan bisa disatukan dengan wajah dan bentuk tubuh, kayak misalnya mungkin lebih langsing atau lebih glowing.
Bisa, bisa banget. Saya pengen lebih glowing target penampilan ya. Saya pengen lebih glowing di tahun 2021, makanya saya mau pakai bean pink, misalnya kayak begitu. Jadi itu sangat mungkin dan sangat boleh untuk dilakukan, gitu untuk ditulis di sini. Jadi mulai 2021 mulai deh pakai bean pink dan lihat apakah cocok glowing atau tidak. Nah, pakai sebu, pakai apa gitu. Teman-teman pasti sudah punya incarannya masing-masing gitu kan. Nah, jadi bisa sangat mungkin untuk bisa melakukannya. Oke, kalau sudah langsung kita lanjut ke manajemen waktu. Teman-teman, mimpinya sudah ada, ya, mimpinya sudah lengkap. Tetapi kalau teman-teman tidak mengatur waktu, ini juga mimpinya akan diawang-awang, ya. Makanya kalau kita ngomongin tentang mimpi gitu, itu menjadi basic awal teman-teman yang kemudian ditambahkan atau dilengkapi dengan manajemen waktu. Contoh nih, ya, eh, target hubungan 50 orang networking on Telegram per day. Berarti kan di sini harus diatur dalam manajemen waktu ya. Ya, gitu kan. Jadi di sini gitu kan, teman-teman akan membuat manajemen waktu based on-nya itu dari peta mimpi. Ya, nanti teman-teman akan memulai dengan mencari tahu setiap minggu gitu kan, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, itu ada nggak hal-hal yang dilakukan per minggu? Jadi misalnya hari Minggu saya misalnya latihan bola amar, makanya saya kadang-kadang kalau lagi ngezoom, saya ngezoomnya di mobil gitu ya, karena saya lagi nganterin amar untuk latihan bola. Kemudian kalau hari Senin saya meeting dengan tim CS, kemudian hari Selasa saya tahsin, kemudian hari Rabu nggak ada jadwal, hari Kamis kunjungan, kemudian hari Jumat ada meeting lagi. Nah, kemudian untuk bulanannya ada yang namanya ladies time ya. Jadi saya tulis bahwa ini adalah untuk mingguan dan juga ini untuk bulanan. Kemudian di sini ditegaskan lagi, pagi-pagi saya mau ngomongin apa, atau mau melakukan apa, siang mau melakukan apa, sore mau melakukan apa, kemudian malam melakukan apa. Misalnya morning, saya setiap hari harus nge-zoom jam 6.30. Ya, kemudian olahraga. Ladies time itu kegiatan saya bersama anak-anak cewek di kantor. Misalnya kita ngafe gitu kan, kita ngobrol di mana, kadang kita eh, kemana ya Mi ya? Rata-rata ngafe ya Mi ya. Sekarang Iya, karena ladies time-nya kafenya kita nggak ngumpul di kafe, biasanya ladies time-nya itu ya kita dimasakin tapi masaknya istimewa, misalnya eh, masak apa ya Mi kita itu ya, pokoknya seru lah ladies banyak time seru. ngumpul cewek. Kemudian nge-zoom siangnya apa. Nah, di sini pun teman-teman harus sudah punya aktivitas dari bangun tidur sampai ke mau tidur lagi. Ya, dituliskan aktivitas bisnisnya itu, aktivitas kegiatan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga juga dituliskan di sini. Misalnya, saya jam 3 sudah bangun, kemudian tahajud, baca Quran, kemudian latihan tahsin. Jam 3.30 saya sudah mulai masuk ke pasukan 10 juta, cek Telegram, nulis buku, baca, kemudian menyetatus di WhatsApp, reply status WhatsApp, dan kemudian link olok, bikin link olok. Kemudian jam 5, ya kemudian saya lemon hangat ya, karena saya setiap pagi itu minum ini jus lem setiap pagi bangun tidur. Kemudian apa namanya itu mandiin Aisyah. Jadi jam 5 sampai jam 6 itu kids time banget. Mulai dari persiapan untuk daringnya, kemudian juga mereka harus mandi, menyiapkan sarapan dan lain-lain. Itu 1 jam dari jam 5 sampai jam 6. Jam 6 olahraga, kemudian minum jus. Kemudian jam 6.30 mulai evaluasi pencapaian kemarin, kemudian ada Zoom pagi, share podcast, kemudian saya masuk ke channel Indari Mas Lutfi, kemudian jam 7.30 sudah buka YouTube, sapa gitu kan, kemudian cek private klien, kemudian meeting tim, dan lain-lain. Ini artinya
Anda sudah punya peta? Teh, boleh tanya dulu nggak? Boleh. Silakan. Teh, kalau saya sudah buat to-do list, terus tiba-tiba saya disuruh rapat di TK seharian, otomatis to-do list hari itu ambiar. Gimana Teh? Dijadiin PR to-do list berikutnya kah? Katanya. Ya, memang kadang-kadang kita itu punya apa ya, punya distract ya, ketika kita sudah bikin yang namanya to-do list, kemudian ternyata ada rapat seharian. Nggak apa-apa teman-teman, bukan berarti bahwa to-do list ini sifatnya adalah kaku gitu ya. Kecuali kalau misalnya teman-teman ini sudah memiliki asisten, tinggal serahkan ke asisten saja untuk to-do list-nya. Tapi kalau tidak memiliki asisten, kalau saya pastikan itu menjadi utang. Contoh, di dalam to-do list-nya itu harus memprospek 25 orang. Karena kemarin tidak sempat, berarti hari ini harus 50 orang. Gitu, Amin. Oke, Teh, lanjut. Ya. Oke. Teh. Oke, Mangga. Ini ada teman-teman, kalau saya itu memang sudah banyak yang didelegasikan juga, jadi saya tidak melakukan aktivitas-aktivitas rumah tangga secara keseluruhan. Jadi misalnya saya masak, saya sudah ada ibu mertua di sini gitu kan, dan ibu mertua ini adalah ya bisa dibilang kepala kokinya untuk semua melakukan pendelegasian, sehingga akhirnya yang saya lakukan itu lebih kepada sifat-sifat pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya strategis. Kecuali kalau misalnya kayak sarapan, biasanya saya menyediakan sendiri. Kalaupun misalnya saya beli pun tetap sarapan itu disediakan untuk anak-anak itu oleh saya. Kayak gitu. Ini adalah peta harian Anda. Dan ini harus dari sini juga. Ketika Anda bilang Anda harus memprospek 50 orang setiap hari, maka kemudian Anda harus tuliskan di sini memprospeknya kapan. Ya, teman-teman. Oke, sudah selesai mengisinya? Silakan jawab di chat. Sudah. Kalaupun misalnya belum selesai, masih mikir nih, saya belum Teh, saya masih mikir jadwal hariannya. Nanti teman-teman boleh konsultasi dengan saya langsung ke Telegram saya nanti biar saya review. Ya, oke. Dan yang selanjutnya adalah habit tracker atau metrik. Nah, teman-teman yang beli 3 board, yaitu habit tracker, kemudian daily activity, dan juga dream board, gitu kan, itu habit tracker itu ada 2. Ada yang habit tracker seperti ini, ada yang bentuknya juga metrik. Ya, jadi metrik itu hanya ini aja, hanya target saja yang ada di sana. Nah, sekarang metrik itu sudah diperbaharui menjadi habit tracker. Tapi saya kirimkan ada 2 versi. Ada yang saya kirimkan metriknya, ada yang saya kirimkan habit tracker. Jadi sama saja sebenarnya fungsinya. Oke, kemudian di sini, nah di sini adalah nih, di sini adalah target harian Anda. Contoh, Anda punya target dalam satu hari ini harus punya, misalnya nih, jangan target saya ya, misalnya Anda punya target dalam 1 bulan itu 100 juta, maka dalam 1 hari harus 3,5 juta. Nah, di sini Anda harus menuliskan target. Di sini kan ada kotak nama, misalnya Yanti, kemudian bulan Januari, proyeknya capai target 100 juta penjualan produk mainan misalnya. Kemudian targetnya 3,5 juta per hari. Nah, di sini ada 3 kotak ya, ada target, ada A itu ada aktual atau realisasi, ada U itu adalah utang. Contoh, target Anda itu adalah 3,5 juta. Realisasinya ternyata adalah cuma dapat 2 juta. Berarti Anda punya utang 1,5 juta. Yang utang ini akan ditambahkan ke target besok. Jadi target besok
3,5 juta ditambah 1,5 juta berarti 5 juta. Anda harus mencapai target omset 5 juta. Ternyata aktualnya adalah 4 juta. Ya, berarti Anda punya utang 1 juta. Ya, berarti 1 juta ini akan ditambahkan target besok. 3,5 juta ya, kemudian ditambah 1 juta, 4,5 juta. Begitu ya teman-teman. Sehingga akhirnya Anda akan konsisten belajar untuk mencapai target harian. Kalau palu gada gimana Teh? Kalau palu gada, buatlah targetnya itu adalah target secara keseluruhan. Ya dengan jualan yang jumlahnya banyak itu, kira-kira berapa omset yang ingin Anda hasilkan setiap hari. Jadi habit tracker ini adalah cara Anda untuk belajar setiap hari memiliki target yang jelas. Ya, teman-teman, di sini akan benar-benar nanti teman-teman tuh fokus pada target harian. Oke, begitu pagi-pagi teman-teman langsung lihat targetnya 3,5 juta, langsung, 3,5 juta nih, apa yang akan saya lakukan? Nah, kayak gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini, Ami? Teh, kalau target itu kita harus ukur dari pencapaian bulan kemarin atau target yang kita inginkan, Teh? Oke, teman-teman, kalau misalnya untuk target itu sebaiknya Anda naikkan secara bertahap. Ya, jadi misalnya kalau sekarang ini target Anda itu misalnya 10 juta gitu kan, dapatnya 10 juta per bulan, berarti naikkan dulu dengan 13 juta, 30%-nya. Jadi 13 juta dan naik secara bertahap. Seperti itu. Jadi nggak bisa langsung tiba-tiba gejelik jadi 100 juta dari 10 juta. Jadi kita berlatih menaikkannya itu secara bertahap dan angka idealnya itu adalah 30%. Ya, gitu Ami. Dan Oke, teman-teman Teh suka bikin to-do list gitu, Teh. Tapi kadang ada suami atau anak yang suka bikin jadwal yang nggak pas. Jadi suka stres sendiri kalau sehari-hari benar-benar di target harian gitu katanya. teman-teman, ketika Anda sudah membuat yang namanya to-do list seperti ini, pastikan bahwa teman-teman mensosialisasikannya kepada keluarga, kepada suami, dan kepada anak-anak. Dengan begitu mereka paham apa yang dikerjakan oleh ibunya, jam-jam berapa ibunya itu ada untuk mereka. Ya, jadi dengan seperti itu keluarga paham. Mungkin saja mereka itu bukan mengganggu, tapi karena mereka tidak tahu to-do list ibunya itu seperti apa. Jadi setelah bikin to-do list, minta restu suami, minta dukungan anak-anak ya. Oke, lanjut ya, Teh. Ya. Kalau palu gada ditulis ya, Teh, atau dari kerjaan lain? Gimana nulis target palu gada ya? Ya kalau palu gada itu berarti omsetnya omset secara keseluruhan. Ya, berapa yang ingin dicapai dari bisnis palu gada Anda? Gitu, Mi. Oke, Teh, misalnya saya targetnya dalam 1 tahun 3.600 atau 3.600.000 apa gimana ya? Nanti gimana, Teh, katanya? Gimana maksudnya, Mi? Iya, misalnya saya targetnya dalam setahun 3.600. Nanti gimana? Gitu. Oh. Target 1 tahun itu di breakdown menjadi target bulanan, di breakdown lagi menjadi target harian. Jadi yang nanti akan dimasukkan ke dalam habit tracker itu adalah target harian. Yang kita kawal itu adalah target hariannya. Itu, Mi. Oke, Teteh ada buku buat pencatatan data orderan, ada ya, Teh? Ada pencatatan orderan, ada, tetapi kayaknya nggak bakalan produksi lagi, Ami, untuk data orderan. Nanti kamu iya. lihat aja. Oke, teman-teman, sudah paham ya dari sini ya? Oke. Teh, bot itu bisa juga dipakai anak-anak, Teh? Bisa. Ada ya buat anak-anak ya? Habit tracker bisa dipakai untuk anak-anak juga. Misalnya anak-anak mau punya target 1 hari hafalan 1 surat, misalnya kayak begitu. Itu sangat bisa dipakai untuk habit tracker ini. Ya karena habit tracker itu adalah pembiasaan. Ya, dan kita seperti dapat mentoring secara langsung. Ya, kita setelah misalnya ngajarin anak hafalan, tinggal kita centang gitu kan, dia hafal atau tidak. Kayak gitu teman-teman. Oke, terus kalau di target itu ada hutang gitu, Teh. Misalnya itu sampai akhir bulan nggak lunas, gimana cara melunasinya? Ya itu, ketika Anda kemudian merasa
ini kenapa hutang saya sangat banyak ya, gitu kan. Maka yang harus dilakukan oleh teman-teman itu adalah tambah ilmunya. Ini ada yang salah nih, kenapa saya tidak bisa mencapai target saya? Ya, makanya kalau yang pakai habit tracker, dia itu selalu berpikir kreatif. Gimana cara melunasi utang, bukan pasrah tidak bisa melunasi utang yang ada di sini, tapi dia selalu berpikir, gimana caranya saya bisa melunaskan utang. Dan itu banyak sekali ilmu yang harus Anda pelajari. Ya, jadi setiap hari selalu berpikir bagaimana caranya membuat kita bisa melunaskan utang yang ada di habit tracker ini. Dan teman-teman di habit tracker ini ada yang namanya produktivitas ya. Di sini ada apa namanya itu kotak-kotak, di sana bisa diisi produktivitas, misalnya Anda bikin checklist, kemudian tidak produktif silang, kemudian kurang produktif pakai icon yang tidak happy misalnya. Nah, nanti setiap hari ini Anda lihat apakah tanggal ini Anda produktif atau tidak. Nanti dalam 1 bulan Anda lihat berapa banyak yang tidak produktif, berapa banyak yang produktif. Dan di sini juga ada pengingat ya untuk selalu olahraga dan juga minum air, Masya Allah. Oh ya, teman-teman yang sudah punya, mudah-mudahan ini bermanfaat ya, dan saya yakin bahwa kalau teman-teman konsisten gitu ya, teman-teman konsisten untuk menjalankan apa yang sudah tercatat di sini ya, kemudian juga sudah punya manajemen waktunya dan juga sudah mulai mengerjakan habit tracker, maka ini akan membantu Anda untuk sukses di tahun 2021. Untuk yang belum punya, ada promo apa Ami hari ini? Oke, hari ini sebetulnya ada promo free ongkir, teman-teman. 3 bot itu 229 dan free ongkir nasional. Jadi yang ada di Kalimantan, di Sumatera itu bebas ya, nggak usah mikir lagi ongkirnya kayak gimana. Biasanya yang dari Sumatera terus Kalimantan itu bingung teh, ongkirnya melebihi apa yang dibeli gitu. Nah sekarang nggak bingung lagi karena bakal free ongkir, teman-teman. Silahkan join ke channelnya Teteh. Nanti saya jelaskan ulang gimana cara pengisiannya, terus spesifikasinya nanti saya jelaskan ulang juga. Jadi silahkan masuk ke channelnya Teteh. Ini linknya ya, saya kasih. Ya, Nah, itu linknya. beberapa pertanyaan yang belum terjawab akan dijawab di Di chat juga. apa namanya tuh di channel Telegram. Jadi teman-teman harus masuk ke channel Telegram kalau masih belum paham. Pertanyaan akan dijawab di sana. Kalau masih belum paham juga bisa langsung konsultasi saya di channel di Telegram pribadi saya. Nanti akan di-share channel pribadi saya itu di mana gitu kan untuk bisa berkonsultasi secara langsung. Itu aja Mi untuk hari ini dan panjang banget Ya. hampir 1 jam. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Saya undur diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam Teteh dan alhamdulillah sudah selesai ya Zoom hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa lebih nyusun mimpi-mimpi kita jadi lebih mudah ya. Dan hari ini menghasilkan kita mimpi-mimpinya sudah jelas dan tinggal di-actionkan. Selamat tinggal. Jumpa lagi di jam 6.30 besok hari di Breakfast for Your Heart bersama saya dan Teh Indari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.